Setiap kali pria itu masuk ke hotel, hal pertama yang ia lakukan adalah menaruh segelas kaca di gagang pintu dan menaruh tutup panci di lantai dekat pintu. Tujuannya jelas, kalau ada yang masuk, suara benturan akan langsung membangunkannya. Ponselnya, meski semahal apapun, selalu ia hancurkan dan buang ke air setelah sekali dipakai menelepon agar tak bisa dilacak. Saat tidur pun, ia memasang alarm setiap 30 menit sekali, supaya kalau ada yang datang untuk menghabisinya, ia tidak mati dalam tidur. Karena dia bukan orang biasa, dia seorang hitman kelas atas. Hari ini misinya adalah menghabisi seorang miliarder. Rencananya sederhana, bersembunyi di gedung, tunggu target datang, lalu tembak di waktu yang tepat. Tapi tiba-tiba, seorang perempuan muncul dan berdiri tepat di sudut yang membuat tembakan mustahil dilakukan. Akhirnya target terlihat juga. Inilah kesempatan emas. Tapi saat ia membidik, ia sadar detak jantungnya masih 65, artinya ia butuh sedikit waktu lagi untuk menstabilkan tembakan. Namun waktunya habis. Ia pun menarik peletuk. Saat hendak menembakkan peluru kedua, tirai sudah tertutup rapat. Misi gagal. Tanpa buang waktu, ia segera berkemas dan kabur. Bahkan selongsong peluru pun ia bawa, tidak meninggalkan satupun jejak. Ia naik ke motor listriknya dan melarikan diri sebelum polisi datang. Di jalan, ia buang majalah, melepaskan tas, mengambil jalan pintas lewat ganggang sempit, dan berhasil menghindari patroli polisi. Helmnya pun ia lempar ke sungai agar tak bisa dikenali. Ia masuk ke toilet sebuah toko kecil, mencuci diri dengan bersih, bercukur, berganti pakaian, lalu menyemprotkan parfum agar tak terdeteksi bau tubuhnya. Setelah itu, ia memanggil taksi menuju bandara. Bahkan pistol terakhirnya pun ia buang ke tong sampah sebelum masuk ke dalam. Namun rasa was-was tetap ada. Bagaimana kalau anjing pelacak menangkap bau tubuhnya? Saat melewati jalur pemeriksaan, matanya bertemu dengan seekor anjing K99. Ia segera keluar dari antrean, masuk ke kamar mandi, mencuci tangan berulang kali, bahkan membuang jam tangannya setelah membersihkannya. Dengan identitas palsu, ia membeli tiket baru, lalu berhasil lolos dari pemeriksaan keamanan. Ia segera menelepon handle R-nya untuk melapor bahwa misi gagal. Sang handler marah, tapi berkata, "Tenang, kami akan urus sisanya." Begitu telepon ditutup, ia segera mencabut SIM card, menghancurkannya dan membuangnya. Di dalam pesawat pun, ia tetap waspada. Benar saja, ia melihat seorang pria terus menatapnya. Bahkan saat turun pesawat dan di gerbang check-in sebelumnya, orang itu masih mengikutinya. Ia pun memutuskan mengubah rencana meninggalkan penerbangan, lalu menginap di hotel dekat bandara. Di sana ia memesan steak, tapi sama sekali tidak menyentuhnya. Begitu pelayan keluar, ia langsung mengunci pintu, menaruh gelas di gagang, pintu dan tutup panci di lantai. Metode yang sama seperti biasa. Steak knife ia letakkan di dekatnya untuk berjaga-jaga. Malam itu ternyata aman. Pagi harinya, setelah memastikan tidak ada ancaman, ia keluar, naik pesawat dengan tenang, dan sampai di tujuan. Ia mengambil pickup trucknya dan berkendara pulang. Beberapa kali ia mengubah rute untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Akhirnya, ia sampai di depan sebuah safe house rahasia. Saat hendak memindai sidik jarinya di pemindai, matanya tiba-tiba tertuju pada sesuatu di tanah. Setiap kali pria itu masuk ke hotel, hal pertama yang ia lakukan adalah menaruh segelas kaca di gagang pintu dan menaruh tutup panci di lantai dekat pintu. Tujuannya jelas, kalau ada yang masuk, suara benturan akan langsung membangunkannya. Ponselnya, meski semahal apapun, selalu ia hancurkan dan buang ke air setelah sekali dipakai menelepon agar tak bisa dilacak.